syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa waktu kita tidak ketemu ya. Semoga pertemuan kita menjadikan sebab besok kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke materi, kita perlu evaluasi diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalani ibadah yang luar biasa di dalam bulan yang luar biasa pula, yaitu bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan 22 hari yang lalu. Sudah kita tinggalkan 22 hari yang lalu. Setelah kita menjalankan ibadah yang maksimal, baik itu puasanya, tarawehnya, tadarusnya, sedekahnya, iktikafnya, yang menurut informasi di Masjid Baitul Izzah lebih dari 70 orang putra-putri yang iktikaf. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pasti akan mengatakan belum tahu. Maka dengan selesainya Ramadan ini kita harap-harap dan cemas. Harap semoga ibadahnya diterima, cemas jangan-jangan tidak diterima. Maka salafus shalih menurut informasi dari Imam Mu'alla namanya mengatakan kanu yad'una
ilallahi sittata asyurin ayuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata asyurin ayyataqabbala minhum. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pra Ramadan 6 bulan, pasca Ramadan 6 bulan. 6 tambah 6 jadinya berapa Mbah Mul? 6 tambah 6 itu sama dengan 1. Ya. 6 tambah 6 sama dengan 1. 6 bulan tambah 6 bulan sama dengan 1 tahun. Jadi mereka berdoa 1 tahun. Setengah tahun menjelang Ramadan, setengah tahun setelah Ramadan. Setengah tahun menjelang Ramadan berdoa agar diberi umur panjang, diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, agar bisa mendulang, memanen, agar bisa beribadah secara maksimal dalam bulan Ramadan. Tidak hanya 2 hari, seminggu, atau sebulan, tapi 6 bulan. Dan setelah 1 bulan Ramadan selesai dilaksanakan, mereka masih berdoa 6 bulan lagi. Apa doanya? Agar ibadahnya diterima oleh Allah. Itulah salafus sholih. Salafus sholih. Sebelumnya meminta agar bisa melaksanakan, setelahnya berdoa agar ibadahnya diterima. Karena semua kita bisa melaksanakan ibadah adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa melaksanakan. Begitu juga ibadah kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sangat serius agar ibadah kita diterima. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menggambarkan tentang tanda-tanda diterimanya ibadah. Kata beliau, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya suatu amalan atau ibadah itu apabila setelahnya tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Salah satu tanda diterimanya ibadah adalah ketika kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah itu sendiri. Jadi tanda diterimanya ibadah bulan Ramadan ya justru dilihat setelah Ramadan. Ya. Tanda diterima ibadahnya pada bulan Ramadan justru setelah Ramadan. Masih istiqomah enggak? Karena ada orang yang rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, selesai pula ya, ibadahnya. Selesai Ramadan, selesai pula amal baiknya. Jadi kita harus istiqomah. Ketika kita bulan Ramadan puasa 1 bulan penuh, maka setelah Ramadan istiqomah berpuasa yang disyariatkan pada bulan-bulan yang ada setelah Ramadan. Misal setelah Syawal kita bisa puasa Syawal 6 hari. Bisa puasa Senin Kemis. Bulan Dzulqa'dah bisa puasa bulan haram. Di dalam bulan Dzulhijjah nanti ada puasa tanggal 9. Namanya hari Arafah. Muharram nanti bisa puasa 9 dan 10 Muharram. Dan seterusnya. Tanda diterimanya ibadah puasa pada bulan Ramadan, istiqomah puasa setelah Ramadan. Tanda diterimanya tarawih, tahajud yang dilakukan pada bulan Ramadan bukan berarti setelah Ramadan tarawih terus. Ya. Tapi setelah Ramadan kita tetap melaksanakan qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan dilakukan berjamaah. Ya. Karena Nabi mengatakan, man sholla ma'al imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka dicatat sholat semalam suntuk.
Jadi kita sholat tarawih bersama imam, dari mulai sampai selesai bersama dengan imam, dihitung sholat semalam suntuk. Meskipun sholatnya hanya 1 jam. 1 jam atau 2 jam di sini? 30 menit. Salah ya. Dihitung sholat semalam suntuk. Asalkan dari mulainya sampai selesainya bersama imam. Kalau mulainya nggak bersama imam, ya datangnya telat berarti ya. Sampai masjid, imam sudah rakaat ke-2 atau rakaat ke-4, berarti dengan tidak mulai bersama imam. Atau mulainya bersama imam, akan tetapi di tengah-tengah dengan ulang. Baik dapat 4 rakaat, 8 rakaat, atau berapapun, tapi tidak bareng sama imam. Maka tidak ada jaminan sholat semalam suntuk. Ada nuwun sewu, ini hanya cerita. Orang yang biasa sholat tarawih 11 atau 13 rakaat. Giliran mampir masjid yang biasa sholat 23 rakaat, dengan dapat 8 rakaat terus pulang, witir sendiri, maka tidak ada jaminan sholat semalam suntuk. Begitu juga sebaliknya, yang biasa 23 mampir dengan Baitul Izzah, tarawih di sini ternyata hanya 11. Ketika dapat 8 pulang karena dia inginnya 23, maka tidak ada jaminan sholat semalam suntuk. Karena supaya ada jaminan sholat semalam suntuk harus mulai dan selesai bersama imam. Atau kalau di Masjidil Haram, tadi Pak Ahmad katanya sedikit disepelkan ya. Kalau di Masjidil Haram, setelah 10 hari terakhir, Mbah Mul pernah mendapatkan sekali ya Mbah ya? Bukan ya, bukan Mbah Mul ya, yang bulan Ramadan ya? Oh iya, bukan Mbah Mul. Barangkali beliau kelihatan rohnya ke sana ya. Rohnya ke sana. Iya. Kalau sudah malam selikur, malam 21 sampai selesai, itu sholatnya ada jeda. Saya luruskan, sholatnya ada jeda. Bukan 2 shift. Karena ada orang yang bilang 2 shift itu salah. Sholatnya ada jeda. Beda atau 2 shift sama ada jeda? Ada jeda. Habis Isya mulai, kemudian sampai jam setengah 11. Kemudian setelah jam setengah 11 istirahat. 10 rakaat terus istirahat sampai jam 1 kurang 1/4. Jam 1 kurang 1/4 mulai lagi sampai jam 3. Itu di Masjidil Haram. Berarti berapa jam sholatnya itu ya? Lah, ada orang yang ikut sore, Pak. Ikut sore, ketika jam setengah 11 selesai pulang ke hotel tidur. Ada sebagian yang Isya di hotel sampai jam 12, nanti baru jam 12 berangkat ikut yang malam. Ini ikutnya namanya separuh. Kalau ikut separuh tidak ada jaminan sholat semalam suntuk gitu ya. Wong itu tidak 2 shift kok, 1 tapi ada jeda. Kalau ikutnya sore sampai jam setengah 11 tok ya namanya ikut separuh ya. Padha karo nek mangan sego apa Pak? Separuh mawon. Ya sithik. Iya, separuh. Ikut yang malam tok berarti juga separuh. Jadi harus supaya ada jaminan sholat semalam suntuk ya ikut dari awal sampai akhir. Maka jamaah-jamaah kami kemarin kan sebulan sana Pak. Nah, alhamdulillah kalau sebelum 10 hari terakhir itu habis zuhur jam 2 itu berangkat ke masjid, jam setengah 11 pulang. Karena sudah ditutup witir jam setengah 11 sebelum 10 hari terakhir. Setelah malam selikur, habis asar berangkat dari hotel,
pulangnya subuh. Berarti semalaman di masjid gitu. Baru ada jaminan sholat semalam suntuk. Nah, terus sahur bukanya di mana? Di masjid. Sahurnya di masjid. Ada makanan banyak, banyak insya Allah. Ya. Nah, ini kemudian meneruskan tentang istiqomah. Lah, setelah Ramadan, ketika Ramadan kita tarawihnya panjang, ya bahkan di Masjidil Haram. Tapi setelah Ramadan, istiqomah enggak? Masih qiyamul lail enggak? Masih tahajud enggak? Kalau pleng terus ora, sok tahajudnya ya sesuk nek Ramadan meneh, tanda-tanda. Tidak mengatakan tidak diterimanya, tanda-tanda indikasi bisa jadi amalnya belum diterima. Karena di antara tanda diterima istiqomah. Makanya setelah Ramadan jenengan ya tetap tahajud, tetap qiyamul lail. Ambil minimalis misalnya ya enggak apa-apa. Tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Biasanya ibadah kan ambilnya minimalis lah. Iya. Itu ya syukur kalau bisa lebih lagi tahajudnya tetap 2, witirnya 3. Atau tahajudnya 4, witirnya 3. Itu supaya tarawih kita kemarin pada bulan Ramadan ada tanda diterima oleh Allah. Begitu juga tadarus Al-Qur'annya. Kemarin ada yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mungkin santri-santri qiraati bisa khatam 4 kali, 5 kali gitu ya. Ya, gitu. Ya, setelah Ramadan tetap istiqomah. Tidak harus sebulan Syawal khatam 4 kali. Mungkin 1 hari 1 ayat. Ringan atau berat Mbah Mul 1 hari 1 ayat? Ringan ya, insya Allah ringan lah. Lawang 1 ayat kan sing mung tsumma nadhar, menurut 1 ayat. Tapi ya ada 1 ayat yang 1 lembar. Siapa yang tahu 1 ayat 1 lembar di surat apa? Al-Baqarah, surat ayat berapa? 100? Ya, ayat yang membicarakan tentang apa? Tentang hutang. Tentang hutang itu ayatnya 1 ayat 1 lembar, Pak. 1 ayat 1 lembar. Kenapa? Karena memang urusan paling sulit di muka bumi ini urusan hutang, gitu. Nek nembung hutang gampang, nek ditagih ngamuk. Makanya ngantek surate 1 lembar, idza tadayantum bidainin dan seterusnya itu 1 lembar itu. Ya, ada yang 1 ayat, 1 lembar. Ada yang cukup tsumma nadhar itu 1 ayat gitu ya. 1 ayat. Nah, 1 hari 1 ayat boleh. 1 hari setengah muka boleh. 1 hari 1 muka boleh. 1 hari 1 lembar lebih baik. 1 hari setengah juz luar biasa kan itu toh. Tapi terus jangan Ramadan derese temenanan, habis Ramadan rampung sok mulai tadarus lagi kalau Ramadan lagi. Lah kalau umurnya panjang sampai Ramadan lagi ya. Kalau enggak terus gimana? Supaya ada tanda bahwa tadarus kita kemarin pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ini tadarusnya, tarawihnya, puasanya, sedekahnya, berbuat baiknya, semuanya kita istiqomahkan agar punya harapan besar bahwa ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan ikhlas dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lewat. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, berarti salat malam, iman dan ihtisab ikhlas, maka diampuni dosanya oleh Allah yang telah lewat. Man qoma lailatal qadri
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malam Lailatul Qadar qiyam lail, berdiri malam, Masya Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Kemarin pas malam 27 di Masjidil Haram, Pak, itu jamaahnya jumlahnya malam itu 3 juta. Jadi dihitung pakai internet itu jumlahnya 3 juta. Satu kali takbir malam 27 dari habis Isya sampai jam 3 itu jumlahnya tetap 3 juta. Ya, Masya Allah. Itu sampai penuh sesak itu malam 27 itu. Saya sudah takbir pas yang jam 1 itu, di belakangku itu masih kayak suara rame, wah, lari ke sana lari kemari itu. Ternyata nyari tempat untuk mau takbir sholat itu nggak dapat tempat. Sehingga ada yang di buk, ada yang di eskalator, ada yang di halaman WC, karena saking penuh. Jaraknya itu dari Ka'bah ke sana itu 3 kilo. Jadi 3 kilo. Masya Allah. Makanya negaranya yang makmur mau sholatnya kayak begitu gitu ya. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini Qiyamul Lail, ya, Qiyamul Lail yang luar biasa, ya. Maka ketika diampuni, nah, semoga hadis-hadis tersebut masuk ke dalam kita sehingga kita habis Ramadan orang yang diampuni dosanya. Nah, kira-kira kita kemarin diampuni dosanya enggak ya? Ya tinggal tadi istiqomah enggak, karena diampuni dosanya itu menjadi ringan untuk berbuat baik, ringan untuk meninggalkan perkara yang jelek gitu ya. Karena beban dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka dari itu mari kita selalu mengistiqomahkan ibadah kita. Alhamdulillah ini sudah mulai kajian, ya, mulai hal-hal yang lain. Yang perkembangan yang saya lihat, yang saya nganyari adalah kamar mandi baru. Ya. Jadi wah, baru kamar mandinya, kanopinya juga hampir selesai ya. Nah, itu yang tempat wudhunya sepertikan sana Pak, ada banceannya untuk supaya sempurna wudhunya. Bancean kaki lah supaya bisa menyela-nyela kaki ketika wudhu. Ya Mbah Mul ya. Saya sepuh orang bancean ini angel ya Mbah. Ya. Masya Allah. Insya Allah Baitul Izzah semakin makmur, dijadikan sebagai bahtera yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk materi kemarin atau bulan kemarin atau 2 bulan kemarin adalah hal-hal yang dibolehkan dalam sholat menyangkut ucapan, ya, menyangkut ucapan yang dibolehkan dalam sholat yang jumlahnya ada 15 ya, 15. Sekarang kemarin perbuatan yang dibolehkan dalam sholat yang jumlahnya ada 15. Sekarang ucapan. Ada ucapan yang mungkin sebagian orang mengatakan tidak boleh, tapi menurut dalil itu boleh. Sebagian orang mungkin mengatakan tidak boleh, tapi sebetulnya menurut dalil boleh. Apa itu? Ini ada banyak ya. Kalau nggak selesai diteruskan bulan depan ya Pak Ahmad ya. Bulan berikutnya. Jumlahnya sekitar ada 19, malah 21 ya. 23 ya. Yang pertama apa? Al-fathu alal imam. Mengingatkan imam tentang bacaan. Ono imam ini ngene Mbah Mul. Saman bingung pada dadi makmume. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu. Jenengan gurine terus piye? Wah kok muter terus ini. Maka jenengan yang di belakang boleh mengatakan lakum dinukum. Nah, jenengan ngomong gitu itu enggak batal. Oh, terus imamnya kelingan lakum dinukum waliyadin. Itu namanya mengingatkan imam ketika imam membacanya keliru atau nyasar.
Kadang ada imam itu pindah surat. Pindah surat. Wailu yauma ilil mukadzibin iki terusane surat apa? Mulaine surat Mutaffifin akhirnya dadi ning surat yang lain gitu ya. Itu. Nah, makanya yang di belakang kemudian boleh mengingatkan. Ya, boleh mengingatkan. Idza bisa alal imam fil qiraah yuftahu alaihi min waraihi. Boleh ya. Atau imamnya meneng suwi. Iki mesti lali iki ngono lho, meneng. Makanya dengan kalau jadi makmum, apalagi yang di belakang imamnya persis, ojo ngantuk gitu ya. Iya. Nah, iya makanya kemarin pengalaman Pak, pengalaman di Masjidil Haram. Artinya kalau dulu saya sekolah SD itu pernah ada peribahasa yang mengatakan sepandai-pandai tupai melompat sekalipun gawal juga. Pernah ya? Nah, artinya bahwa tupai itu nak melompat kan pinternya karuan, ini ya sok tiba ya. Nah, kemarin alhamdulillah saya ketika di Masjidil Haram sholat terawih yang lama itu kan baca 1 juz itu. Nah, saya terus nyemak. Nah, nyemak orang ngantuk. Kalau nggak nyemak kan kejengkang barang. Nyemak gitu terus nggak ngantuk. Lah, ternyata ya kadang keliru itu manusiawi. Keliru ini ya. Keliru kok diteruskan. Mesti belakang ada yang ingatkan. Ternyata setelah ke bawah itu dia ngulangi lagi. Oh, berarti tadi belakangnya pasti ada yang mengingatkan. Nah, kalau kita nggak nyimak, nggak ngerti toh, kayak keliru, kayak orang gitu ya. Nah, keliru lagi 1 ayat langsung diulang. Yang kadang beberapa baris nanti diulang dari atas lagi. Berarti ada di belakang yang mengingatkan. Bukan yang saya besar semua yang di belakang. Ya, makanya dengan kalau di belakang imam jangan ngantuk, udah selamat ya, Pak. Ahmad nek imami kadang-kadang ya keliru bareng ya Pak ya. Nah, dengan ingat, orang pasrah bongkokan ke imamnya kalau keliru luweh ora luweh, aturannya harus ingatkan gitu ya. Dan boleh ya. Idza nutijaan adamil fatki taghyiru fi kalamillahi taala bi ayyi anwa'in. Terkadang kalau enggak diingatkan kan ya bisa kleru kan gitu ya. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Anna nabiyya sholat." Nabi pernah sholat. Sholatan suatu sholat, faqara'a fiha falu bisa alaih. Nabi membaca dan Nabi ternyata keliru. Nah ini loh, Nabi keliru. Memang dibuat keliru oleh Allah. Buat dalil gitu. Membaca keliru. Enggak ada yang ingatkan. Falama insorofa, ketika selesai sholat, Nabi bilang pada Ubay bin Ka'ab, "Sholaita ma'ana." Wahai Ubay, tadi di belakang Unda. Qala na'am, iya. Qala Nabi mengatakan, "Fama mana'aka? Kenapa kamu enggak mengingatkan?" Berarti kalau imam keliru bacaan atau diam, enggak bisa meneruskan, maka yang di belakang dianjurkan untuk mengingatkan, membuka. Dan itu tidak membatalkan sholat. Itu ya keliru itu kan ya keliru gitu ya. Iya, keliru gitu. Tapi ketika imam masih mengulang-ulang jenengan enggak usah ikut-ikutan. Masih mengulang-ulang dia keliru, baleni, berarti dia masih berusaha mengingat sendiri. Kok terus wis meneng. Imam pun sebetulnya harus pengalaman, Pak. Kadang imam yang tidak pengalaman yuk malah bulan baleni orang ngalu terus ganti surat yang lain. Harusnya kalau itu terus diam sebentar biar belakang mengingatkan. Jadi nanti bisa meneruskan. Yang kedua, tardadul ayat fi sholatit tatawwu. Boleh mengulang-ulang 1 ayat di dalam sholat sunnah. Boleh mengulang-ulang 1 ayat sampai berkali-kali dalam 1 sholat atau 1 rakaat. Dulu Abu Dzar pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca pada sholat subuh itu membaca surat Al-Maidah ayat 118. 1 ayat dan dibaca sampai berkali-kali.
Ternyata ayatnya itu bunyinya begini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu terus diulang terus berkali-kali. Ternyata rahasianya apa? Itu sedang apa ya? Kalau bahasa positifnya apa? Kalau bahasa negatifnya itu ngeles. Bahasa positifnya apa? Ya, bahasa Jawane ngerampek, DP bujuk rayu Allah, itu toh. Jadi Nabi membaca itu ternyata maknanya begini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau hamba-hambamu yang pada maksiat, hamba-hambamu yang dosanya banyak, hamba-hambamu yang kandhani angel, hamba-hambamu yang ngeyelan, itu kalau mau disiksa ya sak karepe jenengan ya Allah, wong itu hamba-hambamu sendiri. Disiksa enggak apa-apa, yang mau ngalang-alangi jenengan siapa sih ya Allah? Ya siksa aja. Tapi wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau yang hamba-hambamu yang aku sebutkan tadi, yang ngeyelan, angel kandhani, maksiate akeh, ibadah sithik, kok jenengan ngapura, jenengan ampuni, jenengan hapus dosanya, memang panjenengan itu maha gagah dan maha bijaksana kok ya Allah. Kan apa ya, ngelembui Allah kan itu toh. Bahasanya itu kan ayat itu seolah-olah baru apa ya, ya ngerayu Allah kan gitu. Bahasan itu ya Allah, umatku itu sing ngeyelan ya akeh kan gitu toh. Nggih Bang Mul, termasuk kita kan ngeyelan ya, Pak ya. Itu sudah oleh Nabi itu di apa ya, dilaporke ke Allah ya. Iku lho sing ngeyelan iku lho kaya Nursidin, Ahmad, Mul kuwi ngeyelan ya Allah, kuwi nek arep disiksa ya siksa memang wonge ngeyelan. Tapi nek jenengan ampuni, jenengan maafkan, jenengan lebokke swarga, wong jenengan moho gagah, jenengan moho bijaksana. Mungkin wong jenengane gagah bijaksana itu orang salah ya diampuni kan. Artinya kan apa ya? Ngerayu kan itu ya. Makanya dibaca oleh Nabi berkali-kali dalam satu rakaat. Masya Allah. Nah itu boleh kita mengamalkan itu kita boleh. Ya, dalam rangka apa tadi? Ngerayu Allah Subhanahu wa taala. Kalau rayuannya Abu Nawas kan apa enggak, Pak, dengan rayuannya Abu Nawas yang ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Itu kan ya rayuan sebetulnya. Ya Allah, saya iki nek mlebu swarga ya ora luwes, ora pantes ya Allah. Tapi aku nek mlebu neraka ya ora kuat. Terus piye? Itu kan ngerayu sebetulnya toh. Sedang merayu kayak ayat ini kan sedang merayu. Nek arep siksa ya siksa ya Allah. Ning cara bahasane kasare kan ning yo kebangetan wong jenengan ki moho gagah, moho bijaksana kok nyiksa kan gitu. Bahasanya kan gitu ya Allah. Ini rayuan sehingga oleh Nabi sering dibaca berkali-kali dalam satu rakaat. Jadi jenengan boleh baca itu sekali-kali boleh Pak. Apal terung pendek kok. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat An-Nisa Al-Maidah ayat 118. Boleh. Itu diulang-ulang boleh. Masya Allah. Dalam riwayat Masruq mengatakan ana Tamiman Ad-Dari raddada hadhil ayat, bahwa Tamim Ad-Dari seorang imam yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Jasiyah ayat 21 itu diulang-ulang terus ya. Surat Al-Jasiyah 21. Ternyata kalau yang diulang-ulang memang ayat yang menyentuh gitu. Bunyi ayatnya begini, am hasiballadzina jtarahu as-sayyi'at am hasiballadzina istarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Apakah kau mengira
orang yang suka menjalankan kejelekan, orang yang suka melakukan dosa, orang yang suka melakukan maksiat, apakah akan dijadikan seperti orang yang suka beramal soleh? Apakah sama? Ahli maksiat sama ahli ibadah apakah sama? Orang yang ngayelan sama yang patuhan apakah sama? Orang yang soleh sama orang yang toleh apakah sama? Mungkin kan yang dunia ngomong lah podo wae. Wis sregep ning masjid aku ora ya podo wae. Sing sregep ning masjid ya bandane ya ora tambah tas. Podo wae. Apakah sama? Sawaan mahyahum wa mamatuhum, matinya dan hidupnya apakah sama? Sa'ama yahkumun. Jelek sekali ya prasangka orang itu, apa yang ia tetapkan. Artinya tidak sama gitu. Tidak sama. Dan ini dibaca berulang-ulang oleh Tamim Ad-Dari. Orang yang beramal soleh dengan orang yang tidak beramal soleh itu tidak sama. Dalam hadis Sa'id bin Ubaid, beliau mengatakan, aku melihat Sa'id bin Jubair, wa huwa ya ummuhum fi Ramadan. Sa'id bin Jubair mengimami tarawih pada bulan Ramadan, mengulang ayat dalam surat Ghafir ayat 71. Nama lain surat Ghafir apa Pak Ahmad? Apa? Al-Mu'min, benar. Jangan Al-Mu'minun ya. Kalau Al-Mu'minun sendiri ya, sendiri. Al-Mu'min. Jadi jangan dihitung surat Al-Mu'min, surat Ghafir, dihitung kabeh dadi punjul 114. Ya. Jadi surat Ghafir itu nama lainnya adalah Al-Mu'min. Kalau surat cetakan Quran cetakan Indonesia, versi Indonesia biasanya namanya Al-Mu'min. Kalau yang cetakan Madinah biasanya menyebutnya surat Ghafir. Sebagaimana surat Al-Isra, nama lainnya apa? Bani Israel. Surat Al-Insan, nama lainnya apa Mbak Mul? Adar ya. Masya Allah itu ya. Di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 71 itu pendek tapi diulang-ulang oleh Tamim Ad-Dari ya. Oleh Sa'id bin Jubair ya, oleh Sa'id bin Jubair diulang-ulang. Apa bunyinya? Idzil aghlalu fi a'naqihim, idzil aghlalu fi a'naqihim, idzil aghlalu fi a'naqihim. Dalam rakaat awal itu mengulang-ulang itu. Kemudian di rakaat keduanya itu mengulang-ulang di dalam surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Itu diulang-ulang. Yang pertama, idil aglalu fi a'naqihim. Apa itu maknanya? Idil aglalu fi a'naqihim. Mereka itu ada belenggu-belenggu, rantai-rantai di leher-leher mereka. Ternyata ini ada dua makna. Ada belenggu, rantai di leher mereka itu. Yang pertama, sehingga bangun subuhnya kesiangan karena dirantai oleh setan. Atau memang orang yang ahli maksiat besok di akhirat, lehernya dirantai dengan rantai dari api neraka. Dan ini diulang-ulang terus. Kemudian di rakaat selanjutnya mengulang di surat Al-Infitor. Ya ayyuhal insanu, hei manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kamu lalai, menjadikan kamu lupa dengan Tuhanmu yang mulia? Apa sih kok disuruh ibadah kamu enggak mau menjadi lupa, itu apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Tuhanmu itu adalah yang menciptakan kamu, fasawwaka, menyeimbangkan kamu, fa'adalak, meluruskan, menegakkan kamu. Yang menciptakan kamu Allah. Kenapa sih kamu lupa sama Allah? Ini diulang-ulang terus. Fasawwaka, yang membuat seimbang. Allah itu membuat seimbang dalam tubuh kita, baik yang bersifat apa ya? Yang bersifat pergerakan atau yang bersifat jasad ya. Seimbang. Seimbang itu ada
Pernah peneliti mengatakan telapak kaki ini, panjang telapak kaki ini sama dengan panjang muka. Sentinanya. Jadi itu persis, nanti bisa dicoba-coba di rumah. Jadi panjang ini telapak kaki, ini sama dengan panjang muka. Iya. Karena untuk seimbang, jadi enggak mungkin yang telapak kakinya ini pendek, mukanya panjang nanti jomplang pada naik. Iya, itu seimbang. Fasawwaka. Seimbang. Ada orang tinggi, tangannya mesti panjang. Jangan pernah lihat wongnya dhuwur itu tangannya cendek. Enggak ada ya. Nah, wongnya cendek, tangannya ya cendek. Nah, tangannya dawa kelangsar kok, Pak. Iya. Nah, itu Masya Allah, fasawwaka. Seimbang. Kadang kita kan nggak pernah perhatian kayak seperti itu. Ya Allah, ciptaan Allah itu luar biasa ini ya. Masya Allah, seimbang semua gitu ya. Seimbang. Ini panjangnya harus segini itu seimbang. Makanya kenapa ketika di puskesmas, di rumah sakit suruh mengukur tinggi badan berapa, berat badan berapa. Kadang-kadang kan menjadi tidak seimbang itu kan karena kesalahan kita kan. Ada orang tingginya 150, berat badannya 80, itu kan nggak seimbang kan. Salah siapa? Mungkin pola makannya nggak diatur dengan baik kan. Gitu ya. Itu dan seterusnya gitu. Itu seimbang dalam bentuk jasad yang stagnan. Ada juga seimbang dalam sifat-sifat yang ada dalam tubuh, pergerakan darah misalnya. Itu yang membuat seimbang siapa? Allah gitu ya. Jenengan iku lho, ya kabeh lah. Wong sing kok makeme kok ngati-ati, kudune nek ngombe ora legi, kemudian asine ya ora patio, kemudian mangan itu dihati-hati banget, pokoknya seimbang banget biar di badan itu bisa seimbang. Berapa orang yang kayak gitu? Saya kira jarang. Iku paling wis tuwa kayak jajal-jajal dari awal tuh wis wal kedual sing penting halal kan itu. Ya, kan gitu. Tapi masuk tubuh itu ya jadi tensi darah ya normal, gula darah normal, kolesterol normal, asam urat normal kan gitu kan. Wong sing galu gula darah dhuwur banget iku ya dari sekian jumlah manusia itu ya ngomong piro kan itu kan. Yang tensinya tinggi ngantek mati ya dari jumlah manusia yang ada itu hanya berapa orang. Itu yang ngatur siapa? Allah. Ada ginjal, ada jantung itu. Dulu saya punya teman di daerah Kendal, Pak, Masya Allah, luar biasa. Pada saat itu, sekarang mungkin sudah meninggal. Umurnya 65, suaminya, istrinya 60. Sudah mbah-mbah lah, nenek-nenek dan kakek-kakek. Tiba-tiba di rumah itu drop, dua-duanya tuh semaput, Pak. Pingsan. Ini apa gitu? Dibawa ke rumah sakit dan berdua. Ternyata ketika sampai rumah sakit dites itu, yang satu gula darahnya 600, yang satu gula darahnya 60. Podo-podo ongkok 6. Sing 60 ya drop karena terlalu rendah, sing 600 drop karena terlalu tinggi. Padahal ning omah iku sing masak Mbah Putri dimaem bareng karo Mbah Kakung. Lah kok sing siji gedhuwuren, sing siji kecendeken, terus piye aja? Karena yang ngatur Allah. Ya memang kita disuruh hati-hati, ini tuh bentuk ikhtiar. Tapi di sini onderdil yang sudah dipasang oleh Allah itu luar biasa loh, Pak. Pernah kita mensyukuri kayak gitu, ya Allah, terima kasih dengan yang sudah masang ginjal sehingga gula darahku normal, asam uratku normal, kolesterolku normal, tensiku normal, ya Allah, terima kasih ya Allah. Pernah gitu. Kita ya bang secara umum ya bermangan, alhamdulillah, paling-paling tahu kan. Iya, seimbang, fasawwaka. Yang membuat seimbang itu Allah. Seimbang. Apa yang dibutuhkan tubuh ini seimbang, Masya Allah. Luar biasa. Lah kamu kok lupa dengan Tuhanmu yang apike kaya ngono gitu ya. Fa'adalak. Ya. Fa'adalak ini adalah. Itu juga maknanya adalah Allah menegakkan. Kamu bisa tegak. Coba jenengan melihat makhluk Allah di muka bumi yang bisa berdiri tegak seperti manusia siapa? Tidak ada toh. Misalnya gorila ya rada bungkuk ngono to, Pak. Ngono nek ora konangan wong ya brangkang gitu toh. Iya. Gitu. Nah, ya Allah. Ayam yang kakinya 2
Yo ngene orang dedek kan itu ya. Ya Allah, fa'adalah. Allah yang membuat kamu tegak, Masya Allah. Kenapa kamu lupa? Makanya oleh Sa'id bin Jubair ayat ini diulang-ulang oleh beliau ketika mengimami bulan Ramadan. Tapi semuanya ini ternyata dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh Tamim Ad-Dari, dilakukan oleh Sa'id bin Jubair dalam sholat sunnah. Nah kalau dalam sholat fardu gimana? Karena nggak ada contoh ya sebaiknya tidak dilakukan pada saat melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, terus semuanya tadi berapa? 23 ya? Dapat 3 tok ya nggak apa-apa ya Pak. Yang ketiga al-buka wal anin fi sholah. Ini yang orang kadang mengatakan tidak boleh atau membatalkan, tapi enggak. Karena ada contoh. Apa al-buka? Menangis dalam sholat. Menangis dalam sholat. Imam Masjidil Haram itu sering ketika membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang siksaan Allah, nangis dia. Mungkin kadang kita yang ngrungok kayak imamnya nangis ono apa kan itu. Karena yang dibaca kita tidak paham. Kemarin itu saya ketemu teman, bukan rombongan saya tapi teman gitu pas juga 1 bulan di sana. Kemudian ngebel, Ustaz ketemuan yuk, tak traktir di rumah makan Zam-Zam Tower. Siap, ditraktir. Ketemu di situ, diajak makan di situ, makan kambing sak grondong itu Pak, ber-7. Harganya 500 rial. 2 juta. Tapi saya sebelum enggak cerita tentang makannya, ceritanya tuh gini, sambil makan tuh nyantai, Pak, kemarin pas saya sudah doa kunut panjang itu jenengan enggak mudeng aku ngomong. Jawabannya apa jawab? Mengejutkan. Mudeng piye ta? Ora kejungkel aku bejo. Lah kalau doanya gini itu kadang 3/4 jam, paling pendek setengah jam. Tadi sholatnya sudah 2 jam terus diungong ini, terus yang dibaca apa? Ora mudeng kejungkel. Makanya belajar bahasa Arab penting Mbah Mul. Jadi kan udah lulus yang di situ ya, Mbah? Sudah. Ya, Masya Allah. Nanti pas bisa umroh Ramadan bersama saya kan, saya sudah baca Qur'an kan mudeng. Jadi saya nangis, cuma nangis mudeng. Nangis piye kayak itu ya. Jadi menangis dalam sholat itu boleh, apalagi menangisi tentang siksaan. Ya. Ini dilakukan oleh para sahabat juga. Al-buka fi sholah in kana min khaufillah wa dzikril jannah wa dzikrin nar kana mamduhan masaban alaih. Nangis ketika sholat, tapi nangisnya karena takut kepada Allah, nangisnya ingat kepada Allah, nangisnya kepingin surga yang indah, nangisnya takut neraka, ya dikasih pahala. Iya, dikasih pahala. Itu termasuk bagian dari ibadah. Wala yubtilu sholat, dan tidak membatalkan sholat. Jangan, wah sholat kok nangis perak batal gitu ya. Nah, ini boleh. Bahkan Allah memuji. Bisa panjenengan buka di surat Maryam ayat 58 ya. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiyya. Di situ surat sajadah dianjurkan sujud ya. Idza tutla alaihim ayatur rahman, ketika orang-orang itu dibacakan ayat-ayat Allah, kharru, mereka tersungkur sujadan, dalam keadaan sujud, wabukian, dan menangis. Sujud dan nangis gitu ya. Nangis. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 109 Allah berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhirruna, mereka tersungkur lil adqani, sujud ya, merendahkan kepalanya, yabkuna, dan mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, justru dengan menangis itu menambahkan kekhusyuan. Masya Allah. Sehingga banyak kemarin ketika doa itu kanan kiri itu yang pada nangis semua itu banyak. Makanya ya ora krasa kesel meskipun sampai 2 jam lebih gitu ya. Karena Masya Allah ya, merasakan nikmatnya itu dan tidak batal. Abdullah bin Sakhr ya pernah berkata, aku mendatangi Rasulullah wa huwa yusalli. Rasul salat
wali sodrihi azizun ka azizil mirjal. Dadanya itu senggrak-senggruk seperti air yang direbus karena menangis. Gitu. Nabi mengimami sambil nangis, masya Allah. Sahabat Ali pernah mengatakan, maka nafina farisun yauma badrin ghairil miqdar. Walaqad ra'aituna wa ma fina ila naim ila Rasulullah tahta syajarah yusalli wa yabki hatta asbah. Aku pernah melihat Rasulullah ketika perang dan malam hari para sahabat semuanya tidur, tapi Nabi itu sholat malam sampai subuh dan nangis terus. Ya Allah, itu Rasulullah. Maka nangis dalam sholat itu justru anjuran. Justru disyariatkan, apalagi menambah kekhusyuan. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar, dia berkata, lama istadda bi Rasulillahi waj'uhu qila lahu fis shalah. Ketika Nabi sakitnya parah, ya. Maka Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Saya hari ini enggak bisa mengimami, persilahkan Abu Bakar suruh jadi imam. Maka Aisyah, istri Rasulullah dan anak Abu Bakar mengatakan, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a alai ghalabahul albuka. Ya Rasul, bapak saya itu Abu Bakar itu orang yang lembut hatinya. Kok dengar dengan sakit enggak bisa ngimami, suruh ngimami, nangis mesti. Maka Nabi tetap mengatakan muruhu fayusalli. Udah disuruh ya untuk mengimami sholat. Dan nangis tidak mengapa. Maka menangis dalam sholat adalah bukan